Nabi Muhammad SAW yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Tri Pitara Magister Kesehatan. Untuk itu waktu sebelumnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Terima kasih Pak Pimpinan. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Al-Mutmainah, yang saya hormati Bapak Ibu semuanya yang hadir di malam hari ini maupun yang mungkin nanti ada yang terlambat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ibu dan Bapak jamaah Masjid Al-Ma'inah rahimahullah, alhamdulillah kita syukuri bersama bahwa hari ini bagi saya untuk isi pengajian secara offline adalah hari pertama. Yang sebelumnya selalu online. Kita syukuri bersama. Dan mungkin bagi Bapak Ibu jamaah di masjid ini tadi disampaikan Pak Ketua Takmir untuk yang dari luar baru hari ini ya. Jadi kita syukuri bersama bahwa kondisi pandemi ini semoga semakin membaik dan menghilang pandemi dari muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita bisa beribadah, bisa beraktivitas bagaimana normalnya, memang kondisi normal, bukan new normal. Nah, Ibu dan Bapak jamaah rahimakumullah, nyumbang itu Bapak saya depan. Tadi saya mau pakai ternyata baterainya trouble. Hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semuanya, bahwa hari ini merupakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dalam kondisi yang semacam ini, maka saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian dalam kesempatan ini untuk mengambil hikmah apa yang menjadikan Nabi Muhammad ini sebagai uswatun hasanah kita. Karena Nabi Muhammad merupakan role model bagi kita semuanya, ya, bagi rahmatan lil alamin. Ya. Jadi tidak hanya untuk umat Islam, tetapi untuk umat yang tidak beragama Islam pun merupakan rahmatan lil alamin. Nah, kita bisa bayangkan dalam kondisi sosok seorang Nabi Muhammad, kenapa menjadi role model bagi kita? Karena kepribadiannya yang memiliki akhlakul karimah yang luar biasa. Ketika Nabi itu diejek, dicaci maki, bahkan dilempari kotoran, ya. Dalam kondisi yang seperti itu, Nabi tidak pernah emosional, tidak pernah marah. Bahkan Nabi dicaci di depan Nabi sendiri. Yang dilakukan oleh orang Yahudi itu dalam keadaan buta, posisinya Nabi pun tetap memperlakukan sebuah kebaikan yang luar biasa terhadap orang yang mencaci di depannya. Ya. Ini merupakan suatu hal yang bagi kita bukan hal yang mudah.
Maka saya mengajak pada Bapak Ibu sekalian memaknai hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Marilah kita membangun kepribadian kita untuk supaya kita ittiba Nabi Muhammad dalam berbagai macam aktivitas kehidupan kita, dengan cara kita meningkatkan kepribadian ini agar supaya memiliki akhlakul karimah. Dengan cara apa? Yaitu dengan mengenal diri kita. Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan pada kita semuanya, lahirnya Nabi, eksistensinya Nabi hadir di dunia ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Jadi kehadiran Nabi di dunia ini Allah utus untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak inilah yang kita sering sebut dengan akhlakul karimah, atau bahasa Indonesianya sering disebut dengan akhlak mulia. Ya, akhlak mulia. Nah, Ibu dan Bapak, terkait dengan masjid ini dengan nama Al-Mutmainah, yang kita sebut mutmainah itu artinya tenang. Nafsul mutmainah, jiwa yang tenang. Semoga jamaah yang ada di dalam masjid ini senantiasa memiliki jiwa yang nafsul mutmainah, sehingga nantinya ketika kita dipanggil oleh Allah SWT, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi Bapak Ibu sekalian, panggilan Allah terhadap kita, yang kita ini dipanggil dengan sebutan tadi, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Yang dipun panggil sinten Bu? Panggilannya yang dipanggil siapa? Manusia yang berjiwa tenang. Kira-kira yang jiwanya kemerungsung dipun sebut apa betul? Tidak ada ya ayat Tuhan nafsul mulhamah, nafsul amarah, nafsul lawamah, enggak disebut. Tapi ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, kembalilah kepadaku, kepada Allah SWT dalam keadaan penuh ridho. Ridho itu apa Bapak Ibu? Menerima. Apa-apa itu menerima. Kalau ikhlas itu berkaitan dengan apa yang kita melakukannya dengan dasar Allah SWT. Jadi atas dasar niatan karena Allah. Karena itu ridho mirip-mirip dengan ikhlas. Karena orang yang bisa ikhlas itu karena dia posisinya menerima dulu. Nah, dalam keadaan ridho tadi, lalu Allah panggil berikutnya, kalimatnya adalah masuklah ke dalam golongan jamaah hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Semoga jamaah ini adalah jamaah yang termasuk disebut tadi di dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Jadi masuk ke dalam golongan jamaah Allah SWT. Lalu apa kaitannya dengan akhlakul karimah? Mutmainah, nafsu mutmainah, jiwa yang tenang ini adalah sebuah akibat. Jadi bukan sebab, tapi akibat. Akibat apa? Akibat perilaku seseorang yang dalam keadaan akhlakul karimah. Ketika seseorang itu memiliki akhlak mulia, maka akhlak mulia ini akan menyebabkan jiwa
diri seseorang tadi senantiasa tenang. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, karena itulah Allah menyampaikan pada kita supaya senantiasa menjadikan Nabi Muhammad ini sebagai role model. Itu sebagaimana disampaikan di dalam Quran surat Al-Ahzab ayatnya 21. Yang artinya sesungguhnya pada diri Rasulullah ada tauladan yang baik bagimu, ya. Mulai aktivitas bangun tidur sampai mau tidur kembali, semua dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang terkecuali. Semua aktivitas kita diajarkan Nabi sebagaimana Nabi itu menjadikan apa yang namanya perintah-perintah Allah diimplementasikan dalam bentuk tuntunan perilaku. Jadi tidak ada hal yang tidak terjadi aturan yang disampaikan Nabi Muhammad. Karena itu di dalam Quran ini sesungguhnya pada diri Rasulullah ada tauladan yang baik bagimu. Jadi kalau sudah Nabi melakukan itu, sudah intibak saja. Yaitu bagi orang yang mengharap Allah. Jadi kalau orang-orang yang ingin mentauladani Nabi dalam artian mengambil pelajaran apa yang Nabi ajarkan itu, yang mau mengambil itu adalah orang-orang yang selalu mengharap dari Allah Ta'ala. Karena itu orang-orang yang mampu dirinya ini ikhlas, mampu dirinya senantiasa ridho, dan dalam posisinya adalah dia selalu mengharap hari akhir yang baik, yang kita sebut dengan husnul khotimah, ya. Serta dalam hal ini kita senantiasa diminta untuk selalu zikrullah. Jadi senantiasa mengingat Allah, berzikir baik dalam keadaan duduk, berdiri maupun dalam keadaan apapun. Misalnya Bapak Ibu ada yang olahraga, jalan kaki misalnya, sambil jalan kaki zikir astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, dan seterusnya. Jadi saat kita bersepeda, saat kita menunggu, apapun yang kita lakukan, kita senantiasa berzikir, kecuali ketika kita dalam posisi di kamar kecil atau toilet, ya. Dalam keadaan seperti itu kalau mau zikir dibatin saja, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hal ini yang merupakan satu bentuk implementasi dari mentauladani apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Kita perlu ada cara agar supaya kita bisa mengikutinya. Lalu bagaimana agar kita mudah melaksanakan apa yang namanya tuntunan Nabi ini? Maka kita perlu mengenal diri, ya. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sekalian telah mengenal diri dengan sesungguhnya? Sampun? Nah, terkait dengan mengenal diri ini, kenapa saya sampaikan untuk supaya kita bisa mengikuti apa yang Nabi ajarkan? Kalau seseorang tak pernah mengenal dirinya, hal ini akan menyebabkan dirinya tak pernah tahu apa yang namanya Allah itu memerintahkan apa, melarang apa. Karena itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi barang siapa kita ini mengenal diri, sungguh kita ini akan mengenal Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Ini bukan hadis ya, bukan hadis. Ini adalah ungkapan seperti manjada wajada. Jadi kata-kata ya. Jadi barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh dia akan mengenal Tuhannya. Kenapa ada orang itu dia disebut-sebut sebagai orang yang mulia, ya. Profesi dia senantiasa sebutannya adalah mulia, tetapi perilaku diri yang disebut mulia tadi nista. Contoh itu apa Bapak Ibu? Profesi apa yang sering disebut dengan yang mulia? Perso? Profesi nomor? Hakim, leres. Seorang hakim ini kalau di pengadilan selalu disebut dengan yang mulia. Leres ya? Advokat menginterupsi, maaf yang mulia, gitu. Jaksa, maaf yang mulia, gitu. Selalu nyebut itu. Jadi jika diri seseorang ini disebut yang mulia, belum tentu dia tahu bahwa dirinya orang yang mulia. Karena nggak ngerti kalau dia itu mulia. Pertanyaannya sekarang, banyak tidak kasus hakim, bahkan ketua Mahkamah Konstitusi menjadi masuk tidak hanya terdakwa, terpidana tipikor. Benar sampeyan? Itu karena apa? Tak mengenal dia itu siapa. Karena itu ketika kita tidak mengenal kita bisa jadi tidak mengenal Tuhan kita siapa. Bisa jadi gadget ini bisa jadi Tuhan kita. Iya betul. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena itu ketika orang benar-benar mengenal Tuhannya, itu kita akan tahu betul apa yang namanya kehendak Allah itu apa. Ya. Nah, pertanyaannya ini lagi, sudahkah kita kenal dengan kita? Benarkah aku ini sudah mengerti, kenal betul dengan aku? Ya. Aku itu ego, aku itu ego, nafs, ya. Apakah saya mengenal diri saya hanya karena nama? Tidak, nama itu hanya katanya orang tua. Bisa jadi orang tua kita dulu ngasih nama kita nggak kuat, terus diganti nama. Iya betul. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kita ini ketika benar-benar mengerti, ya, bahwa aku mengenal aku, ada beberapa indikator yang bisa kita lihat. Coba Bapak Ibu sudah mengenal Bapak Ibu sendiri apa tidak? Belum. Nah, sekarang gini, indikatornya, jika kita merasa sudah kenal kita itu siapa, maka ada pertanyaan ini yang pertama. Apakah Bapak Ibu sering merasakan galau? Sering ya. Kadang-kadang mungkin. Yang berikutnya, nanti kecewa dan dikecewakan? Ya. Ya. Jadi ini. Yang berikutnya, sering was-was Bapak Ibu? Sering, apalagi pandemi, ya. Gek, ya. Akhirnya jenggureng ngeten iki. Nah, yang berikutnya, stres? Ya. Banyak ya. Bapak Ibu, wonten sok kurang percaya diri. Kurang pede ngoten nggih. Nah, wonten mboten ingkang kirang bersemangat. Untuk ngaji ora semangat, udan sithik wegah, gitu. Kon makarya sing rada sregep sithik kesel ngoten. Ini kalau Bapak Ibu dari pertanyaan ini menunjukkan salah satu menjawab iya, indikator bahwa kita belum mengenal kita. Ini indikatornya.
Kenapa demikian? Orang yang mengerti, mengenal betul kita ini siapa, who am I, orang tidak akan pernah galau, tidak juga kecewa sekalipun ada orang mengecewakan kita. Kamu boleh kecewakanku, tapi aku tak pernah mau kecewa. Nah, katanya, apa meneh was-was? Kok anakku besok masa depannya ini? Wah, itu bukan urusan kita. Awake dhewe mikir ngoten niku tandane awake dhewe dereng mengenal kita itu siapa. Wong masa depan itu bukan wilayah kita kok. Wilayah Allah. Lah kan ora ngerti to? Allah itulah yang mengatur siapapun. Awake dhewe ngerti mengke dalu awake dhewe tesih gesang napa mboten? Ora ngerti. Itu yang namanya kita enggak mengenal diri sampai enggak mengenal Allah. Tak ngoten to nggih? Nah, maka ibu dan bapak sekalian, karena itulah itu penyebabnya kita hanya satu, enggak mengenal kita. Nah, sekarang apa tujuan kita ini untuk mengenal kita? Tujuannya apa? Wonten tujuanipun. Nah, agar kita bisa menjadi benar-benar mulia. Awake dhewe niki sakjanjane orang mulia, ning ra ngerti mulia, dadine ragu-ragu. Jane aku ki mulia ra to? Banyak loh orang itu ra ngerti, nak dheweke ngerti. Ada 4 golongan. Ada orang yang tahu jika dirinya tahu. Ada orang yang tahu jika dirinya tidak tahu. Ada orang yang tidak tahu jika dirinya tidak tahu. Ada orang yang nggak ngerti kalau dirinya nggak ngerti, itulah paling parah. Iya betul. Nah, karena itu menjadi orang yang bisa mulia, itulah kalau kita coba terus latihan mengenal kita. Kalau kita mengenal diri ini, kita akan mampu apa yang namanya Allah memberikan apa kepada kita, bisa kita optimalkan. Optimalkan itu apa? Itulah orang-orang yang bersyukur. Bapak Ibu, kita bisa saat ini bertemu dalam suasana seperti ini, bagian dari nikmat Allah. Tadi fabi ayyala rabbikuma tukadziban dibacakan oleh Torik tadi. Oleh karena itu kita sering ngelirwake apa yang Allah sudah berikan nikmat, tapi tidak pernah kita optimalkan nikmat itu. Maka yang terjadi, kita sering tidak bisa bersyukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Jadi kalau kita ini bersyukur atas apa yang Allah berikan pada kita, maka yang terjadi pada kita akan ditambah-tambah nikmatnya. Iya betul? Kalau kita ini wala in kafartum, kalau kita itu kufur atas nikmat Allah, ingat azabku pedih. Ini peringatan Allah begitu. Jadi kalau kita ini punya kemampuan mengenal kita, kita bisa mengoptimalkan betul Allah memberikan potensi apa pada kita. Yang berikutnya, kita menjadi orang yang tak pernah ketemu jalan buntu. Selalu ada kreativitas mencari solusi. Selalu ada inovasi-inovasi. Tak pernah putus asa. Apalagi bunuh diri. Tak pernah. Jadi ketika kita menjadi manusia yang mengerti tentang kita, kita memiliki responsibilitas dan memiliki akuntabilitas. Kita mampu mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Karena kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban, tidak hanya di dunia, di akhirat dimintai pertanggungjawaban. Bapak Ibu sekalian, orang yang mengenal diri adalah orang yang bertanggung jawab. Gitu. Tidak orang yang leda-ledi.
Nah, yang terpenting di sini, orang mengenal dirinya dengan baik, meningkat terus keimanannya. Itu yang paling kita tuju dalam bentuk itu. Bapak Ibu, apa maksudnya menjadi orang yang mulia itu? Orang yang mulia itu adalah orang yang selalu menjadi manusia punya kemanfaatan besar, ya, selalu punya kontribusi, ya, khairun nas anfa'ahum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi banyak orang. Jadi selalu dia apa yang bisa aku berkontribusi terhadap siapapun, ya. Ini adalah Nabi Muhammad selalu begitu. Nabi Muhammad itu selalu memberikan kontribusi pada siapapun, bahkan Nabi sampai hidupnya itu tidak ada satu kemewahan sedikit pun. Sangat bersahaja sekali. Ya, yang dia sedang pakai diiri-iri orang, kasihkan. Padahal ini barang yang dicintai. Ya. Itu Nabi. Karena itu berkontribusi, melepaskan diri, menjaga jarak dirinya dengan dirinya ada jarak sehingga tidak keakuannya besar. Ya. Dan selalu ngajak-ngajak orang untuk baik. Selalu kalau ada orang mau berbuat jahat, mencegahnya dengan keberaniannya. Itulah kita amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka ketika kita ingin menjadi orang yang mulia, lalu apa syaratnya? Syaratnya minimal kita harus memiliki 5 kesadaran. 5 kesadaran itu apa saja? Yang pertama, kita harus sadar diri. Yang kedua, sadar fasilitas diri. Yang ketiga, sadar akan peran diri. Yang keempat, sadar peran orang lain. Yang kelima, sadar akan silaturahmi. Bapak Ibu sekalian, 5 hal ini ketika kita punya kesadaran untuk itu, insya Allah kita menjadi orang yang mampu itibak pada Nabi agar kita menjaga kemuliaan kita. Bapak Ibu sekalian, coba kita kupas satu persatu. Kesadaran mengenal diri, sadar diri. Bagaimana caranya kita untuk bisa mengenal diri ini? Yang kedua, apa saja yang kita perlu kenal tentang kita? Nah, Bapak Ibu, cara untuk mengenal kita yang pertama adalah kita perlu mengingat ini. Bapak Ibu, masih ingatkah ketika kita ada di perut ibu kita masing-masing? Kalau jawabnya ngapusi, saya yakin nggak ingat, ya, karena kita masih posisi janin, ya, ini statusnya adalah janin. Nah, Ibu dan Bapak, ketika kita mengetahui sejarah, ya, sejarah kita saat diciptakan Allah, Bapak Ibu, saya bertanya pada Bapak Ibu sekalian, kita itu aslinya sesungguhnya dari mana? Dari mana, Pak? Dari perut ibunya. Bapak Ibu, perut ibu ini hanya tempat stase berikutnya. Asli kita ini sesungguhnya dari surga. Jadi saya, pitados mboten? Kok pitados, Pak? Alasanipun apa? Napa, Pak? Oh, Nabi Adam, berarti karena herediter, karena keturunan. Secara keturunan iya, tetapi masing-masing kita sesungguhnya benar-benar aslinya dari surga. Kula imutaken nggih, kula imutaken mawon wonten Quran. Saat kita belum ada di janin kita,
maka kita adanya di surga, Bapak Ibu. Sinten? Nah, kita ini komponennya ada 3 hal. Yang pertama adalah jasad fisik jasmani namanya. Lalu yang komponen kedua adalah yang kita sebut jasad ghaib. Jasad ghaib itu apa? Bukan. Jasad ghaib ini adalah jiwa. Jiwa itu software. Laptop ini kan software ya. Windows, Android, barang ini software. Lalu yang berikutnya nyawa atau ruh. Ruh atau yang disebut dengan nyawa itu baterainya, setrumnya. Kalau ini setrumnya mati, itu selesai. Laptopnya mati kan. Softwarenya kalau nggak ada, dihurufnya nyala tapi ora berfungsi. Betul? Nah, Bapak Ibu sekalian, jiwa dan roh kita ada di Lauhul Mahfuz. Itu adalah kampung surga yang tidak bisa diakses oleh makhluk semuanya, kecuali hanya Allah yang mampu mengakses. Ketika itu kita dipanggil oleh Allah. Itu sudah ada filenya di situ. Tripitara, umurnya berapa, lahirnya kapan, matinya kapan, rezekine piro, bojone piro, nasibnya apik balik, tengriku tercatat semuanya. Dipanggil. Tripitara, please come here. Sendika dawuh ya Allah, kita datang. Allah menanyain kita semuanya. Kita ditanya. Alastu bi rabbikum man rabbuka. Kemutan waktu ditanya begitu, Pak. Mboten, di Quran yang ndika. Lalu kita menjawab, qalu bala syahidna. Betul ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Aku, kami ini sebagai saksi. Itulah yang terjadi kita di saat di surga kemudian dipanggil ada sebuah MOU. Maka yang berikutnya, Tripitara, masuk kamu ke janibmu itu. Jangan ke sana, itu punya Pak Tumiran. Kita nggak boleh milih. Sesuk dari fisiknya seberapa, tingginya seberapa, otaknya gedene sepiro, nggak bisa. Milih wong tua ya ora iso. Kalau milih bapakne sing dadi raja, ora iso milih wong tua. Sendika dawuh ya Allah, sami'na wa ata'na. Masuk kita. Itulah masuk di stase yang kita sebut dengan stase alam rahim. Yang berikutnya kita masuk, setelah itu selesai 19 hari, keluarlah kita di dunia. Jadi kita itu aslinya dari surga secara yaitu jiwa, fisik kita dari dunia. Nah, akhirnya kita masuk stase yang nanti dalam berikutnya ada stase alam yang disebut dengan kubur atau alam yang disebut apa? Barzah. Alam barzah bukan sama dengan kuburan, bukan. Orang yang mati belum tentu dikubur. Ya, jenazah di anatomi saya itu di lab sana itu nggak pernah dikubur sampai hari ini. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka kalau kita ini di dalam perut ibu sering menjadi masalah. Masalahnya apa? Hormonal ibu menjadi bergejolak. Ibu menjadi nafsu makannya berubah. Yang tadinya enak menjadi tidak enak. Bau suaminya bisa jadi tidak enak. Walaupun biasanya juga nggak enak, neng tetap enak gitu. Tapi karena hamil bisa bermasalah. Bisa mual muntah terus-menerus sampai bed rest sepanjang pada saat hamil itu. Nah, karena itu kalau orang itu tidak biru walidain, tidak berbakti pada orang tuanya, dialah orang yang tidak mengenal dirinya. Dheweke iki mbiyen kaya ngopo ngoten lho. Leres mboten? Nah, masih ingatkah kita dulu seperti ini Bapak Ibu? Walaupun sekarang rambutnya sudah putih punya cucu, kita dulu seperti ini. Dan kita juga dulu seperti ini, senyum-senyum ya. Bahagia sekali. Tapi saiki kok uripe nelongso. Nah, karena enggak mengenal dirinya. Gitu.
Nah, Ibu dan Bapak, Nyun Sewu ini juga bisa saya putar ya. Film ini menunjukkan kita dulu seperti ini. Jadi Ibu dan Bapak, kita itu dulu seperti itu, kreatif, pemberani, selalu banyak akal. Tapi sekarang kok ingangi, ya, apa-apa wedi gitu, biar kendel mana, ya. Ini menunjukkan orang cerdas, Bapak Ibu, dan orang tidak mudah mengalami penyakit stres kalau anak-anaknya gitu tuh. Karena orang yang anteng dan seterusnya ini malah bahaya nanti besarnya, ya. Nah, Ibu dan Bapak, hidup kita ini ternyata dalam kondisinya pendek usianya. Kita ini usianya paling terbaik fisiknya adalah di usia 30, Bapak Ibu. Terbaik kita. Maka Bapak Ibu yang sudah lebih dari 50 berarti sudah di sini, degradasi ini, degeneratif. Ya, sudah sering mengkis-mengkis kayak gini. Ya. Nah, hidup itu pendek, tidak tahu jadwal kita. Orang Jepang, Pak Tumiran ini sudah pernah lama di Jepang ya. Pak Tumiran, bunga sakura itu usianya berapa Pak? Ya. Usia bunga sakura. Nanti berapa? Bunga sakura itu usianya cuma 7 hari. Tapi orang Jepang bangga sekali dengan bunga sakura dan malu dengan bunga sakura. Karena itu dia malu kalau usia yang dia lebih panjang berbuat buruk, maka rasa malunya tinggi. Terus ya Pak, bahwa orang Jepang itu dalam kondisinya adalah dia malu kalau melakukan sesuatu yang buruk begitu, tertib sekali ya. Nah, itulah kita sebagai orang yang mengenal diri, usia kita ini cuma pendek dan mati kita nggak tahu jadwalnya, gitu, tidak pernah dibocorkan. Maka kita harus hati-hati di situ. Nah, orang yang mengenal diri, maka dia akan selalu ingat mati. Orang yang selalu ingat mati, Nabi mengatakan, itulah orang yang cerdas. Terus betul. Nah, Bapak Ibu yang berikutnya, kita perlu sadar fasilitas diri. Dalam bentuk fasilitas diri itu apa? Mengenal fungsi-fungsi yang kita punya di dalam organ tubuh kita, minimal itu, ya. Nah, lalu bagaimana
kalau kita sudah diberi fasilitas banyak hal, termasuk masjid ini adalah bagian yang Allah berikan fasilitas bagi kita, maka optimalkan itu. Nah, contoh yang paling gampang ini Bapak Ibu. Kita diberi otak oleh Allah dalam posisi otak kita ini luar biasa. Tapi seringnya kita merusak otak kita. Caranya merusak pripun? Tidak harus minuman yang namanya alkohol, tidak. Bapak Ibu cukup mikir suudzon sampun rusak nih kok. Gambil toh? Bapak Ibu, suudzon itu namanya pikiran negatif melahirkan ketakutan. Ketakutan dua anaknya jenenge was-was. Was-was niki dua anaknya jenenge cemas. Cemas niki dua anaknya niki jenenge stres. Stres niki dua anaknya jenenge depresi. Rusak itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita ini otak ini digunakan berpikir negatif, maka menjadi disorder di dalam sistem organobiologi kita. Hormon-hormon kita menjadi tidak berjalan dengan baik. Maka orang yang dalam keadaan tidak bersyukur, azab pedih. Azab pedih itu sudah di dunianya dibuat kita repot sendiri tubuhnya. Itu Bapak Ibu. Nah, maka optimalkan apa yang Allah berikan dengan cara apa? Husnudzon. Nabi selalu mengajarkan kita untuk husnudzon, berprasangkalah yang baik. Dalam keadaan mata ini sering mata melihat dengan salah yang dia lihat. Telinga ini sering mendengar sesuatu yang salah, menangkap isi apa yang disampaikan. Nah, coba perhatikan ini Bapak Ibu. Ini bagian dari film yang mungkin Bapak Ibu sampun nate. Bapak Ibu, ini anak nggak punya tangan. Lalu bagaimana dia bersyukur pada Allah, mengoptimalkan apa yang Allah berikan, yang namanya kaki bisa jadi berfungsi sebagai tangan. Ngerti betul? Leher pun bisa berfungsi untuk memegang. Itu karena dia mengoptimalkan apa yang Allah berikan. Selalu bersyukur begitu. Nah, kesadaran peran diri ini Bapak Ibu, kesadaran yang bagaimana yang dimaksudkan Bapak Ibu, kita sering tidak mengenal peran kita. Ahmad Albar itu pernah membuat lagu, salah satunya Dunia Ini Panggung Sandiwara, dan kita sebagai artisnya, ya betul. Nah, sesungguhnya hidup ini adalah seperti main-mainan, seperti yang digambarkan di dalam Quran itu, bahwa kita ini kadang tertipu. Padahal kita ini diminta memiliki peran. Peran apa yang kita punyai, maka berperanlah peran yang terbaik. Nah, Bapak Ibu sekalian, peran itu ada satu peran yang tidak pernah dijabut oleh sutradara. Sutradaranya siapa? Allah sendiri. Apa itu peran sebagai anak? Bapak Ibu, saya ini sudah punya cucu, maka yang terjadi saya ini tetap anak. Status saya tetap anak. Betul atau tidak? Ini peran anak, walaupun orang tua saya sudah meninggal nanti, ya tetap jadi anak. Saya sudah punya cucu, itu sudah tetap diberi labelnya, statusnya tetap anak. Enggak percaya? Di C1 mesin tersebut di situ. Terus kita punya C1 sendiri, lalu di bagian bawah itu anaknya siapa? Disebut nama orang tua saya. Terus nah, ini peran yang tidak pernah dicabut. Sudah berperan, tepatkah kita sebagai anak? Nah, peran yang selalu berganti-ganti. Peran misalnya sebagai dosen misalnya, sebagai insinyur misalnya. Itu peran yang berganti-ganti.
Di jalan nanti saya perannya sebagai sopir karena mengendarai. Dan dunia ini selalu begitu itu. Maka kalau orang itu tahu peran, punya anak usianya berapa, perannya harus berubah. Anaknya remaja, maka kita harus berperan sebagai teman terhadap anak kita. Ngerti betul? Nah, itu yang kita harus tahu perannya. Jangan menyepelekan peran. Karena kalau menyepelekan peran seperti ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini contoh bahwa ketika orang itu diberi peran, peran itu adalah tanggung jawab, penghormatan. Jadi kita ketika diberi peran itu adalah sebuah penghormatan. Dan ketika kita itu memerankan peran kita dengan baik, itu namanya kita bertanggung jawab atas kepercayaan orang memberikan peran pada kita. Ngerti betul? Nah, ini diberi peran membawa kertas putih untuk karnaval latihan, klera-kleru mergane apa setengah hati. Makanya kemudian dengan dia itu menyepelekan, maka yang berikutnya menyakiti orang banyak yang sudah melakukan hal yang terbaik. Nah, ini yang membahayakan kita. Lalu yang berikutnya, kesadaran kalau kita sudah punya tahu peran diri kita, maka yang berikutnya meningkat dengan cara tahu betul bahwa ada orang-orang yang berperan penting terhadap kita. Kita bisa seperti ini ada orang-orang penting, ya Bapak Ibu, yang berperan terhadap kita. Cobi, saya tanya pada Pak Tumiran, siapa Pak Tumiran yang berperan penting terhadap Pak Tumiran sampai Pak Tumiran posisi sekarang ini? Bisa menjadi staf presiden kita, bisa menjadi seorang dokter, engineer di teknik elektro. Kira-kira siapa yang berperan penting jasanya terhadap Pak Tumiran? Ya? Oh, takdirnya Allah. Langsung dipok, takdirnya Allah. Ada peran-peran delegasi dari Allah, siapa kira-kira Pak Tumiran? Satu orang tua. Oke, yang lainnya Pak Tumiran? Ibu, bapak, terus saudara, istri, terus sinten malih. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, ini gambar apa? Apa ini gambarnya? Nasi pecel. Nasi pecel plus telur, ya, plus kayak timun dan sebagainya. Bapak Ibu, wonten pinten spesies dari piring ini, yang di atas piring ada berapa spesies? Berapa jenis? Banyak sekali ini. Kita kalau ngitung mumet. Ya, karena nanti ada bumbu kacangnya barang itu. Ya. Nah sekarang Bapak Ibu kenal nggak yang menjual pecel? Belum tentu kenal. Yang nanam beras kenal betul? Sing nandur bayam, sing nandur kecambah, sing ngingu ayam sama dadi kendhok, peternake sapa wae sing ngangkut. Saya yakin nggak ada yang Bapak Ibu kenal. Bapak Ibu, ketika kita mendudukkan orang yang berjasa, orang yang penting, biasanya di otak kita adalah orang yang kita kenal. Satu, orang tua, keluarga, gitu. Guru sing mulang awake dhewe, gitu. Sing liyane dianggap ora berperan penting. Leres mboten? Nah, sakniki Bapak Ibu, kalau kita itu mengenal
ada orang penting, perilaku kita, sikap kita bagaimana terhadap orang penting tadi? Ribut, menghormati, gitu? Menghargai, berbuat terbaik buat dia, betul nggak? Maka kita santun perilaku kita. Nah, ketika kita ini mendudukkan semua orang adalah orang penting, baik yang kita kenal maupun tidak, maka yang terjadi kita ini memuliakan orang-orang penting ini. Tidak hanya yang kita kenal. Coba kalau kita ini ternyata cukup makan nasi pecel ini saja terlibat ribuan orang berjasa untuk makan, kita bisa makan ini. Leres betul? Ini masalah hal yang sederhana. Maka dudukkanlah siapapun orangnya, orang penting. Nabi mengajarkan begitu. Siapapun tidak usah melihat dia itu siapa, maka hormati dia, hargai dia. Ini itibak perilaku Nabi. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka kalau yang berikutnya, yang terakhir, kita cobalah sadar silaturahmi. Orang yang sudah tidak punya beban macam-macam, enteng silaturahmi, randi beban kepada siapapun dia kunjungi, dia ajak untuk ya silaturahmi itu bisa berbicara, ngobrol yang bermanfaat, lalu kemudian bisa juga membawakan sesuatu untuk dia. Ini kita membuat jaringan networking. Orang yang banyak silaturahmi ini dipanjangkan usia keberkahan, diperbanyak, diperluas rezekinya, Bapak Ibu. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, marilah di dalam Maulid Nabi ini hal-hal yang namanya perilaku Nabi, apapun yang dilakukan Nabi, hal-hal inilah kita itibak, belajar, memulai dengan coba latihan mengenal diri. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa kita amalkan bersama-sama. Kita latihan bersama dan semoga di akhir kita hidup diakhirkan dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, kalau ada salah tutur kata mohon maaf yang sebesar-besarnya, kalau ada benar al-haqqu min rabbikum. Itu semua datang dari Allah SWT. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian uraian hikmah tentang Maulid Nabi Muhammad SAW yang dengan panjang lebar telah dipaparkan secara lebar, sehingga mungkin kita bisa menghayati, merenungkan dan kemudian mengaplikasikan dalam